Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di channelnya Rai Kristi TV. Oke, hari ini kita akan membahas bagaimana cara teknikal atau melakukan analisa data spasial, yaitu mengetahui kerentanan banjir gitu. Nah, yang studi kasus yang saya gunakan, wilayah yang saya gunakan itu yaitu Das Manggar. Nah, Das Manggar ini itu berada di kota Balikpapan. Nah, teman-teman di sini kita buka aplikasinya. Oke. Di sini saya menggunakan aplikasi ArcGIS 10.4. Teman-teman bisa, kalau nggak ada, bisa di versi lain bisa, nggak apa-apa. Oke, di sini saya mempunyai data analisanya, data spasialnya, yaitu infiltrasi tanah. Yang bisa, kalau kalau lebih jelasnya itu tekstur tanah. Nah, terus itu teman-teman, di sini saya punya data lereng das Manggar. Nah, inilah das lereng Manggar. Ini adalah saya buka. Oke. Ini adalah das kemiringan kemiringan lereng das Manggar. Terus itu di sini saya juga menggunakan penggunaan lahan, data penggunaan lahan, data SAP-nya, metadatanya. Ini adalah penggunaan lahan das yang ada di das Manggar, yaitu berada di wilayah Balikpapan. Nah, ini adalah sungainya. Sungainya agak cukup besar di sana, di bagian hulu ini, di bagian hulu lagi. Ini hulu, ini hilir. Di bagian hilir ini yang mau ke laut ini agak dasnya sungainya ini agak lebar gitu. Karena di Sungai Kalimantan tuh mayoritasnya sungai-sungai besar. Oke, inilah datanya. Saya menggunakan parameternya ada 3. Nah, saran saya jika teman-teman menggunakan parameternya banyak itu lebih bagus, lebih banyak lebih bagus begitu maksudnya. Jadi teman-teman, di sini untuk analisa spasial untuk kerentanan banjir di Das Manggar ini, saya menggunakan bantuan atau dukungan dari penelitian terdahulu. Kenapa demikian? Karena untuk analisa ini kita tidak bisa mengarang-arang atau melakukan analisa itu kalau menganalisa itu tanpa ada panduan dari penelitian terdahulu, begitu maksudnya saya. Oke, ini kita kasih saja. Oke, kita buka jurnal atau artikel yang saya download di dunia dunia Google, dan ini banyak di Google, di dunia Google gitu. Kita buka di sini, saya sudah buka. Teman-teman silakan, kalau jika teman-teman mau download jurnal ini judulnya, teman-teman bisa ketik ini, analisis kerentanan banjir dan penanggulangan bencana di Das Kode Kota Yogyakarta. Ini adalah penulisnya, teman-teman. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini parameter yang saya gunakan, yaitu ada 3 untuk analisis kerentanan banjir di das atau di daerah aliran sungai. Itu saya menggunakan 3 parameter. Kenapa 3? Karena saya ikut artikel ini, maksudnya ikut penelitian dari ini gitu. Ini ada 3 dia gunakan, ada 3 parameter, jadi saya gunakan 3 juga. Jadi teman-teman jika teman-teman menggunakan banyak jurnal atau artikel, itu lebih bagus. Kan saya sini kan mau edukasi bagaimana technical analysis
kerentanan banjir di suatu daerah, yaitu daerah aliran sungai. Nah, ini saya akan memberikan contoh dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, ini oke. Ini yang kita ambil itu adalah harkat, bobot, dan skor, teman-teman. Jadi skor ini jangan kita langsung ambil, teman-teman. Karena di sesuai daerah kita itu biasanya teman-teman kualifikasi jenis tanahnya tekstur tanahnya mungkin tiga, jadi tiga ini yang dikasih masuk gitu. Kalau cuma teman-teman ikut ini nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kita harus tulis semuanya, dikasih masuk semuanya gitu. Tapi teman-teman bingung kan, pamannya teman-teman tekstur tanahnya itu di sini teman-teman memiliki tekstur tanahnya itu ada tiga kelas aja. Ya, nggak apa-apa, teman-teman bisa ikut ini aja gitu. Kalau umpamanya teman-teman memiliki tekstur tanahnya cuma 3 kelas. Kalau umpamanya teman-teman mempunyai data SAP cuma 5 kelas saja, berarti teman-teman bisa kasih masuk semuanya gitu. Begitupun kemiringan lereng gitu, begitupun penggunaan lahan. Oke. Ini rumus untuk analisis kerentanan nanti, klasifikasinya ini rumusnya yang kita gunakan. X I itu adalah kelas tertinggi dikurang XL itu di kelas yang terendah, jumlah yang terendah gitu. Kalau K ini dia menunjukkan jarak kelas intervalnya itu berapa. Maksudnya kita memiliki 4 atau 5 kelas kah atau 3 kelas kah gitu. Oke. Ini hasil hitungnya. Jadi teman-teman ini hasil hitungnya. Ini keterangan dari rumus yang di atas tadi. Ini hasil hitungnya teman-teman nggak boleh, maksudnya hasil hitungnya ini kita harus, ini kan hasil hitungnya teman-teman menginginkan hasil hitungnya teman-teman itu menyesuaikan 50, nggak bisa teman-teman. Ini hasil hitungnya beda dengan hasil hitung kamu gitu. Kayak yang kalau kamu menganalisa nanti itu tidak dipatokkan, diharuskan harus di angka ini gitu. Gitu teman-teman. Kebanyakan dulu kita berpikir seperti itu teman-teman. Jadi saya bingung pas saya pelajari, rupanya tidak dipatok. Ini nilai angka ini tidak menentu patokan gitu. Oke teman-teman, kita buka aplikasinya. Di sini kalau teman-teman melakukan pengisian atribut untuk mengisi harkat atau bobot itu kita harus klik kanan, terus itu teman-teman buka atribut. Nah, di sini saya perlu jelaskan teman-teman. Kalau di sini teman-teman di sini perlu harkat dan bobot saja yang diisi. Nah, terus itu teman-teman nggak usah ikut ini. Nah, teman-teman hitung ulang gitu. Dihitung ulang. Ini 5 kali 3. Nah, kalau teman-teman contohnya begini. Saya buat contohnya begini. Ini saya sudah buat. Contohnya saya bikin contoh di sini. Di sini ada satu parameter yang saya belum isi, yang saya sengajakan. Oke. Terus itu teman-teman bisa buka atributnya, terus itu teman-teman klik di bagian sini. Terus itu teman-teman buka add file atau menambah bagian garis ke kanan atau folder atau tabel kah gitu. Terus itu teman-teman bisa tadi kan harkat, kita tulis harkat. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman menggunakan menemukan jurnal atau penelitian terdahulu, teman-teman kalau di sini menggunakan di artikelnya atau penelitiannya dia itu menggunakan persen atau koma, teman-teman menggunakan tipe float ya. Jadi kalau di jurnal yang lain tidak menggunakan koma atau persen, teman-teman bisa menggunakan short iter yang ini. Oke, kita langsung oke. Karena di sini kenapa saya pilih itu tipe itu, karena di artikelnya ini dia tidak menggunakan persen atau koma.
Terus itu kita isi, kita isi, kita isi kemiringan lerengnya, terus itu kita lihat 0,9 itu 0,9 lagi 0,2 itu 5. Itu 5. Di sini 0,4, di sini 5. Berarti dia lebih rendah, berarti lebih tinggi gitu. Kalau kemiringan lerengnya tinggi, berarti itu rendah. Rendah maksudnya rendah dia punya jangkauan gitu. Maksudnya dari harkatnya gitu maksudnya. Kita ketik di sini, kita ketik 5. Oke, di sini kita ketik juga dan seterusnya 5 4 5 5 4 3 2 1 gitu. Dan teman-teman, Bang, bagaimana cara nemu datanya ini, Bang, kemiringan lereng? Teman-teman bisa pergi ke instansi atau bisa analisa sendiri gitu. Bagaimana caranya, Bang? Ya, teman-teman bisa cari di YouTube. Banyak sekali itu sekarang konten-konten bagaimana cara membuat kemiringan lereng gitu. Kalau teman-teman tidak menemukan waktu teman-teman pergi instansi, terus mereka yang di instansi tidak punya data SAP kemiringan lereng. Nah, kesempatannya teman-teman itu bisa analisa sendiri gitu. Nanti hasilnya teman-teman berbagi ke instansinya bahwa hasil penelitian kemiringan lereng kita yang kita analisa itu ini begitu. Gitu teman-teman. Di sini kita kasih 2. Oke, teman-teman, maaf ya jika videonya agak lama karena kita di sini santuy. Dan aku di sini memberikan edukasinya tidak terlalu bagus juga. Dan saya juga bicaranya terlalu hendak begitu. Karena saya di sini bukan tidak tahu bicara gitu. Maksudnya tidak bisa bicara di apa? Di semua di muka di berbanyak di kayak edukasi begitu gitu. Oke, sudah teman-teman. 1 2 3 4 5. Oke, di sini kita klik lagi di sini. Terus itu kita add favorite. Kita bikin di sini ketik bobot. Ketik oke aja. Terus itu kita lihat di sini bobot kemiringan lereng itu berapa. Di sini oke 5. Tinggi 5. Kita klik di sini, terus itu kita klik file kalkulator. Terus di sini 5. Jadi teman-teman kalau mau ngetik sesuatu kita harus dibuka dengan tanda kutip 5, terus itu tutup tanda kutip. Terus itu langsung oke. Oke di sini. Nah, kenapa saya bilang tadi enggak usah, maksudnya buat di sini lagi. Terus itu di sini score. Di sini langsung oke. Jadi teman-teman di sini teman-teman enggak usah ikut di sini begitu. Enggak usah ikut hitung lagi di sini. Lihat di sini 25, 20, 15, 10, 5. Enggak perlu. Kita langsung hitung langsung di sini teman-teman. Di sini. Kita langsung hitung. Terus itu di sini ini harkat kali. Rumusnya ini dikali bobot. Oke, ini rumusnya harkat kali bobot. Kita langsung oke. Nah, kita bandingkan teman-teman, kita bandingkan di sini. Nah, sini kan 5, 10, 15, 20, 25. Kita lihat. Oke. Di sini sama kan? Nah, gitu teman-teman cara teknikal penghitungannya atau mengisi harkat, bobot dan skornya teman-teman untuk analisa data spasial dalam menentukan kerentanan bencana banjir di suatu daerah aliran sungai.
Oke, teman-teman, Bang, bagaimana cara mendapatkan tekstur tanahnya, Bang? Nah, teman-teman bisa ambil di Itansi. Sekali lagi saya bilang ambil di Itansi. Tekstur tanah itu bisa diambil di sana, di Dinas Pertanian boleh, di apa? Kalau di Dinas Pertanian kalau itu biasanya jarang biasanya dapat. Tapi kalau teman-teman ahli tanah, nah, teman-teman bisa ambil jenis tanah di Itansi, umpamanya jenis tanah andosol dan lain-lainnya dan teman-temannya. Teman-teman lihat halus ini dia tanahnya apa gitu, jenis tanahnya apa, agak halus itu jenis tanahnya apa gitu. Kalau teman-teman bisa pintar dalam identifikasi jenis tanah gitu. Pemilihan pengguna lahan juga, pengguna lahan ini bisa teman-teman bisa ambil di datanya di ya Kementerian KLHK kalau tidak salah. Nah, di sini data yang saya gunakan ini saya ambil di Indonesia Geospasial. Di sana menyediakan data penggunaan lahan. Nanti teman-teman bisa saya cantumkan di kolom bawah video ini supaya teman-teman bisa klik linknya, bisa download peta penggunaan lahan DAS atau penggunaan lahan seluruh Indonesia. Oke, di sini penggunaan lahan saya sudah isi, kebetulan saya sudah isi karena supaya menyingkat waktu begitu. Sini. Nah, oke. Kita di sini langsung, Bang, bagaimana di mana dapat ini apa namanya? Dapat garis sungai. Sungai itu bisa diambil di Big Badan Geospasial Indonesia. Nanti kita cantumkan di kolom video ini yang ada di bawah ini. Oke. Nah, dari situ di sini kita langsung overlay. Nah, teman-teman bisa langsung ke geoprocessing. Nah, dari situ teman-teman pilih tools atau tool atau apakah ini toolsnya itu intersect. Oke. Terus itu teman-teman langsung di sini di blok aja. Terus itu di sini di blok, habis di blok begini, di blok 1 2 3. Terus itu teman-teman langsung tarik ke sini. Oke. Kita sesuaikan dengan ini. Maksudnya maksud saya itu dia pertama itu kan ini, habis itu kedua ini, habis itu ketiga ini gitu. Ke satu itu dia tekstur tanah, kedua itu kemiringan lereng, ketiga itu penggunaan lahan. Begitupun juga kita melakukan overlay. Kita harus ikut jalurnya gitu supaya tidak sesat di jalan. Oke, di sini teman-teman, sekali lagi saya di sini hanya mengedukasikan apa yang saya dapat. Saya bukan ahli dalam GIS atau ahli dalam analisa geospasial. Saya sini adalah seorang belajar juga, ingin belajar tentang data geospasial, analisa geospasial. Jadi kita ini adalah sama-sama belajar gitu. Apa yang saya dapat saya tuaikan dan saya ikhlaskan untuk berbagi untuk kalian. Di sini kita langsung ketik di sini hasil. Titik itu SHP. Kita langsung oke. Oke, kita tunggu teman-teman. Kalau agak lama minta maaf karena laptop saya ini lagi jadul. Laptop saya ini adalah spek rendah, tapi bisa memberikan edukasi kepada kalian. Kalau laptop kalian bagus, pasti agak cepat gitu. Oke, ini adalah hasil overlay kita. Kita kasih contohnya, dikasih mati, ini dikasih naik, kasih naik. Oke, teman-teman. Situ ini kita kasih buka atributnya teman-teman. Terus itu selanjutnya kita melakukan penghitungan, penjumlahan, penambahan gitu maksudnya. Kita add
kita di sini tambah jumlah. Situ kita jumlahnya tetap di tipe sort, insert, itu situ langsung oke. Teman-teman, saya di sini nggak tahu bahasa Inggris, makanya saya kalau menyebut bahasa Inggris agak-agak patah-patah. Terus itu kita teman-teman langsung ke sini. Terus itu teman-teman klik kanan. Terus itu teman-teman pilih di sini Fit Calculator atau melakukan penghitungan. Nah, di sini bedanya pengisian tabel atau mengisi suatu tabel itu kita membuka tanda kutip gitu kan, tadi contohnya tadi. Nah, ini sekarang ini enggak, kita itu untuk menghitung itu berarti kita enggak usah melakukan buka tanda kutip, kita langsung pilih skor ini, di gini contohnya, terus itu cari lagi. Terus itu tambah di jumlah, tambah habis itu skor. Habis itu kita cari lagi, terus itu tambah, terus itu skor. Oke, karena kita memiliki 3 parameter, berarti untuk melakukan overlay atau penjumlahan data spasialnya itu kita menggunakan 3, berarti hanya 3 saja. Kalau teman-teman mempunyai 10 variabel dan lebih dari itu pun, berarti teman-teman mesti tambah lagi gitu. Dan saya bilang tadi lebih banyak lagi parameternya lebih bagus. Jadi kita langsung oke aja. Nah, di sini sudah ada. Oke. Yang nilai yang paling terendah itu adalah 12. Yang tertinggi itu adalah 50. Bang, bagaimana cara menghitungnya? Oke. Cara menghitungnya kita langsung buat tabel dulu, buat tabel atau menambahkan tabel. Di sini kita bikin keterangan. Di sini kita buat teks karena kita menulis atau mengetik teks. Oke. Kalau sudah, cara menghitungnya rumusnya itu tadi kan, nilai tertinggi nih, data tertinggi atau bahasanya, kalau teman-teman bisa bahasanya biasanya rumus nih dia sama rumus beda-beda penyebutan begitu. Sini dibilang data tertinggi dan data terendah. Kita lihat di sini. Ini data tertinggi, ini data terendah. Kita kasih zoom. Ya. XI. XI, XT itu data tertinggi, XL itu data terendah. Oke. Rumusnya sudah kita lihat tadi. Berarti di sini 50 kali lagi 50 kurang 12. Teman-teman di sini juga bisa menghitung. Di sini saya menghitung 50 kurang 12 sama dengan 38. 50 kurang 12 itu hasilnya 38. 38. Nah, di sini kita lihat dia di jumlah kelasnya itu adalah 5. Berarti dibagi 5. Yaitu 7, hasilnya 7,6. Kita lihat. 7,6. Nah, kita tulis di buku ya. Mana saya punya pulpen ini? Oke. Hasil 38 bagi 5 itu 7,6. Nah, caranya itu teman-teman. Teman-teman mau apa? Teman-teman mulainya dari atas atau dari bawah. Ini adalah teknik saya sih.
Tapi kalau nggak mau ikut sih nggak apa-apa gitu. Di sini kalau dari atas teman-teman bisa ditambah, itu kalau dari bawah itu dikurang gitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini. 12 12 kurang 12 kurang lagi 12 kan tambah kan. Kalau kita ambilnya dari atas itu berarti kita 12 tambah 7,6 itu 19,6 berarti teman-teman dari sini ke mana, ke sini, karena dia cuma 19, kita ketik di sini, kita tulis apa, kita mau tulisnya bagaimana gitu. Kita klik sini, terus itu kita lihat jurnalnya, dia ada bagian. Nah ini sangat rentan, tidak rentan. Kita klik di sini, tidak rentan. Jangan lupa teman-teman tanda kutipnya. Oke, langsung oke. Terus itu dari 20 tambah 7,6 itu 27, berarti 20 sampai 27, 2, situ kan 27,6, berarti sini enggak ada, berarti dia 2,7 27 gitu, 27. Susah sih kayak gini. Ini 20 sampai 27. Aduh, sini sampai 27. Oke, sini. Berarti di sini kita lihat di sini, kita lihat jurnalnya kurang rentan. Di sini kita ketik kurang rentan. Kita oke. Terus itu di sini 28. Kita tulis di sini 28 ditambah 7, 7,6 berarti dari 28 sampai 35,6. Sini kita klik 28 sampai 35. Oke, di sini teman-teman. Kita lihat di sini, kita tulisnya lihat jurnalnya sedang. Di sini sedang. Oke. Aduh, ada salah ini. Ini tidak ada koma tadi. Ini kan kesalahan tadi kan ini. Ada 2 kali klik. Oke, langsung oke. Oke. Berarti 36 tambah 7,36 tambah 7,6 43. Berarti dari 36 sampai 43,6. Oke, sampai sini teman-teman. Kita ketik di sini. Di sini kita lihat jurnalnya rentan. Sini kita tulis rentan.
kita langsung oke. Itu sisanya itu sangat rentan. Di sisa dari itu sangat rentan. Lebihnya itu kita klik sini. Sangat rentan. Kita langsung oke. Oke. Situ kita kasih hasil itu supaya hasilnya tidak kacau. Ini kan kasar ini. Kita harus melakukan dislove. Dislove itu menyatukan apa? Angka apa? Ini kan tadi kan gimana jelaskannya ya? Ini kan tadi kita kasih. Oke, ini kan gimana ya? Kita jelaskan kayak mana ya? Ini kan kurang rentan sampai di bawah kan. Nah, bagaimana kita caranya untuk menyatukan gitu. Yang banyak ini kita menyatukan gitu. Caranya itu kita melakukan penyatuan atau bisa disebut dislove. Oke, kita di sini hasil. Di situ teman-teman pilih keterangan. Terus itu teman-teman pilih tempat teman penyimpanannya di mana. Di sini kita tulis data dislove aja. Dislove view. Oke, mantap. Oke, langsung oke. Bang, kenapa dislove view itu? Maksudnya saya iseng-iseng aja mau bikin bagaimana. Teman-teman juga gitu. Teman-teman mau bikin namanya terserah apa gitu. Saya di sini buatnya dislove view karena agak sama dislove view. Oke, langsung oke aja. Kita tunggu hasilnya gimana. Kita tunggu gimana hasilnya. Apakah berhasil dislove-nya atau oke. Berhasil juga. Di sini kita langsung pewarnaan. Kita langsung pewarnaan. Di sini teman-teman bisa oke, cara pewarnaannya gimana, Bang? Begini. Klik kanan, terus itu teman-teman pilih properties. Terus itu teman-teman pilih kategoris. Terus itu teman-teman conteng ini. Terus itu teman-teman langsung di sini add all fields. Terus itu teman-teman menyesuaikan kelasnya. Ini kurang rentan. Di sini ini tidak rentan, ini di atas. Oke, terus itu kurang rentan ini di bawah atas juga. Terus itu sedang ini di tengah. Terus itu oke, begini. Kalau teman-teman sudah menyesuaikan, langsung klik di sini. Oke, langsung oke. Nah, inilah hasil analisa kita. Supaya cantik teman-teman, kita langsung di sini kita kasih warna, sesuaikan supaya cantik begitu kan. Kalau kita melakukan seni atau penggambaran cantik, dilihat kan warnanya kan dilihat kan bagus. Nah, saya juga menjelaskan teman-teman kalau pemetaan itu adalah seni bagaimana kita menggambarnya gitu, untuk bagaimana cara kecantikan. Kalau cantik dilihat kan kayak seni begitu. Oke teman-teman, di sini kita sesuaikan warnanya, kita sesuaikan yang bagus. Teman-teman juga bisa pilih warna yang terserah. Teman-teman mau pilih bagaimana, warna love you boleh, warna hijau boleh. Itu tergantung teman-teman menyesuaikan gitu. Oke, inilah hasil dari hasil di dislove view kita, hasil penyatuan data. Di sini kita buat apa ya, kerentanan ya, kerentanan benja
bencana banjir. Tidak nak kita buat sini. Kerentanan sini das saja, das Manggar. Das Manggar itu teman-teman, lokasinya itu ada di Balikpapan. Sini kerentanan banjir gitu ya. Oke, kerentanan banjir. Oke, terus itu ini kita conteng ya, ini kita kasih ke atas supaya cantik dilihat. Terus itu ini anak sungainya juga kita kasih ke atas. Kita kasih ke atas. Oke. Nah, ini sudah hasil analisa kita, analisis data spasial atau geospasial untuk menentukan kerentanan banjir di suatu wilayah aliran sungai. Di sini adalah mengapa di sini rentan sekali, karena di sini teman-teman kita lihat kan, di sini kan sungai. Nah, berarti di das ini, di aliran sungai ini, kerentanan banjir itu berada di dekat jalur atau arus jalur sungai gitu. Lebih parah lagi di sini. Di sini lebih parah karena di sini adalah puncak wilayahnya itu rendah sini. Jadi kemungkinan sini kan laut di sini. Di sini kita bisa analisa sendiri bagaimana cara menganalisanya, itu tergantung dari teman-teman. Kan kita ini kan berbeda-beda mencara analisanya. Kalau saya analisanya begini. Di sini karena dia sangat rentan ini, berarti di sini dia karena dia ikut kerentanan banjirnya itu berada di jalur sungai gitu. Begitu teman-teman. Oke, dari sini apa lagi ya? Dari sini lagi teman-teman. Ini adalah jurnalnya, tunggu kita kasih lihat supaya teman-teman bisa mencari jurnalnya. Oke, ini analisa kerentanan banjir dan penanggulangan bencana di daerah aliran sungai Kode, Kota Yogyakarta. Teman-teman bisa cari, dan teman-teman bisa cari datanya ini, nanti bisa bikin sendiri. Kalau kemiringan lereng itu bisa diambil di Tansi dan bisa dianalisa sendiri melewat data DEM. Data DEM bisa diambil di data portal BIG, Badan Informasi Geospasial. Penggunaan lahan itu bisa diambil di Kementerian Lingkungan Hidup, atau bisa teman-teman bisa analisa sendiri melewat citra satelit. Nah, terus itu jenis tanah itu atau tekstur tanah itu bisa diambil di Tansi terkait, atau bisa diambil di Indonesia Geospasial. Di situ sudah menyediakan data spasial jenis atau tekstur tanah. Oke, dari sini video yang saya mau edukasikan. Jika video ini bermanfaat, terima kasih. Dan jika video ini bagus juga terima kasih. Saya di sini hanya mengedukasikan tentang kalian bagaimana melakukan analisa geospasial sederhana menggunakan aplikasi ArcGIS Map 10.4. Dan saya di sini bukan orang profesional dalam GIS. Di sini adalah seorang pelajar atau juga belajar seperti kalian. Kenapa saya membuat konten ini? Karena saya mau mengedukasikan ilmu-ilmu yang saya dapat selama ini. Nah, jadi teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video ini tanpa skip. Jadi hari ini kita sampai di sini aja edukasinya. Dan saya tidak lupa juga memberi salam kepada kalian, yaitu salam satu peta.